Para peneliti menemukan makin merajalela ini. Apakah itu magnitude-nya atau jumlah uangnya itu meningkat terus. Jadi money politics mengikuti inflasi. Inflasi naik terus, money politics naik terus kayak gitu. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putu TA, Kepala Suku Mojo. Dan ini lagi ketika ngambil video ini, dunia politik lagi rame banget. Karena ada salah satu tokoh lembaga survei yang mempertaruhkan Alfat. Mas Hasan Nasbi ya. Ya, Hasan Nasbi. Dan di depan saya seorang tokoh yang lekat namanya dengan lembaga survei juga, tapi kayaknya sudah mengundurkan diri dari dunia kesurveiannya. Sekitar 2 tahun. Jadi tahun 2019 saya mengundurkan diri dan setelah itu saya penuh di Jogja. Sebelumnya sekitar 11 tahun saya di lembaga survei. Oke. Mas Kuskrido Ambardi. Ya. Halo Mas. Halo. Sehat. Rutin sehat. Tetap ceria ya. Wah, tapi kayaknya full nih ngajar terus ya. Ya sebagian ngajar, kalau ngajarnya full, tapi kan sebetulnya di antara ngajar itu kan ada jeda ya. Nah itu banyak kegiatan yang bisa dilakukan, termasuk kongko-kongko dan termasuk kayak gini nih. Kita nikmatilah kehidupan sosial kita. Ada alasan khusus nggak Mas, kenapa meninggalkan dunia survei yang ya kelihatannya glamor, yang identik dengan dunia politik? Glamor, punya panggung, terutama kalau kita sedang merilis itu kan semua media akan menyorotkan ke hasil survei itu, sehingga kemudian kita tampil di media. Ya, di sana memang glamour, ada panggungnya, dan setelah itu kita juga bisa bergaul dengan banyak orang. Tapi kemudian kan itu juga membutuhkan waktu yang banyak, membutuhkan tenaga yang banyak, sehingga kita kadang-kadang kalau separuh-separuh, kayak saya saat itu kan sebetulnya paruh waktu, saya sebagian di Jakarta, sebagian di Jogja. Sebagai dosen. UGM ya. Itu kan ganti gear itu melelahkan. Survei, ngajar, riset, kayak gitu. Dan masih ada pengabdian masyarakat, tuntutan sebagai dosen. Nah, kemudian saya kan bolak-balik Jogja, Jakarta. Dan itu saya kira akhirnya kok makin lama makin berat ya gitu loh. Dengan pertambahan usia yang fisiknya itu nggak akan mungkin naik terus kan. Fisiknya datar terus atau turun. Nah, akhirnya saya memutuskan dan memilih untuk di Jogja aja ketika teman-teman di Jakarta sana meminta saya untuk balik full, jangan separuh. Nah, gitu. Akhirnya kalau full berarti kan saya harus pindah Jakarta lagi gitu loh. Atau memusatkan di Jakarta, dan itu saya merasa kok berat, dan saya merasa juga balungan saya itu balungan deso. Sehingga saya merasa kayaknya lebih cocok di Jogja gitu, ketimbang di Jakarta gitu loh. Jadi ada beberapa alasan. Kalau alasan profesionalnya, saya tetap saja mengikuti survei dan kemudian berteman dengan mereka. Kadang kalau ke Jakarta saya mampir. Tapi ngikutin politik masih kan? Masih kalau itu. Kadang-kadang mengikuti itu kan ada dua ya. Mengikuti karena kita senang. Nah kemudian yang kedua, kita ditanya terus. Masih sebagai narasumber. Jadi teman-teman wartawan itu kan sering menelpon, kemudian teman-teman pengen ngajak diskusi. Yang kadang-kadang itu sudah mau saya taruh, survei dan politik ini sementara saya berhentikan dulu. Nah akhirnya balik lagi gitu loh. Ketika ditanya loh, saya kok nggak mengikuti peristiwa itu. Nah, saya terpaksa kan bongkar-bongkar lagi arsip-arsip, berita-berita mutakhir dan seterusnya supaya bisa menjawab pertanyaan mereka kan begitu. Mas Dodi ini kan termasuk generasi pertama lembaga survei di Indonesia ya? Mungkin generasi 1,5. Mengapa 1,5? Yang pertama itu sebetulnya kan Saiful Mujani. Bukan Pak Denny Jaya? Penjelasannya begini. Gimana? Saiful Mujani dulu itu dia yang penelitiannya, risetnya itu memakai metode survei. Dan setelah itu kemudian dia menyelenggarakan survei nasional yang pertama. Pada saat itu kemudian dia belum selesai mempertahankan disertasinya, dia harus menyelesaikannya dan diuji di sana. Nah sementara kemudian ada tawaran dari JICA kalau nggak salah, yang itu dibawa Jepang, yang itu kemudian dibawa oleh pemerintahan di bawah Bu Mega, dan kemudian di sana itu orang pentingnya adalah Mas Heri Ahmadi.
Ya. Nah, itu kemudian dia berpikir uang ini apa ya, dimanfaatkan seperti apa. Untuk apa saja supaya yang menikmati itu semuanya gitu loh. Tidak hanya partai tertentu gitu loh. Nah, jadi itu sebetulnya agak sedikit bagus gagasannya karena tidak dipakai untuk menyusui partainya sendiri. Oh, berarti JICA itu dulu konsepnya mungkin untuk mengembangkan kapasitas partai ya? Kapasitas mengembangkan demokrasi. Oh, mengembangkan demokrasi. Dan salah satu aktor penting demokrasi dengan sendirinya partai politik. Nah, tapi Mas Heri berpikir ini sebaiknya untuk semua partai politik. Nah, pada saat itu, kalau saya ngobrol dengan dia menoleh ke belakang lagi, dia mengatakan bahwa apa ya ini? Nah, dia membaca hasil surveinya Saiful. Ya ini kayaknya yang cocok. Nah, bagaimana kalau itu dikembangkan saja? Nah, akhirnya kan gagasan Lembaga Survei Indonesia (LSI) itu muncul. Nah, di situ Saiful yang tentu saja sebagai pokoknya. Oh gitu. Nah, baru kemudian, tapi Saiful kan masih di Amerika. Iya, di Ohio. Nah, ini kan harus segera jalan. Nah, sobat akrabnya adalah salah satunya Denny JA. Maka kemudian yang operasional itu Denny JA dan yang resmi Denny JA. Tetapi kemudian instrumen dan lain sebagainya Saiful yang mengembangkan. Itu bukan berarti Denny tidak mengerti, sekolahnya sama mereka. Iya. Nah, kayak kita ini kan belajar bagaimana bikin instrumen, bagaimana mendesain riset, bagaimana kemudian menarik sampel dan seterusnya, bagaimana kemudian kita menghitung secara statistik. Itu semua kita sama. Nah, tapi kemudian, jadi kalau kemudian Denny itu diajak Saiful atau mereka berdua ngobrol-ngobrol, nah setelah itu kemudian wajahnya itu menjadi Denny yang pertama. Nah, gitu. Baru kemudian jelas. si Saiful jadi direktur riset. Nah, gitu. Baru setelah tahun 2005, kelihatannya ada problem di antara mereka berdua. Nah, baru kemudian Saiful akhirnya tetap di LSI yang lembaga. Nah, Denny JA membuat LSI yang lingkaran. Nah, saat itulah kemudian Saiful menghubungi saya. Ayo segera pulang, selesaikan itu, bantu saya di LSI gitu. Baru setelah itu ketika saya pulang tahun 2008, saya diminta untuk menjadi direktur riset LSI. Persis ketika sebelum pemilu 2009. Sebelum 2009 gitu loh. Ya. Mas Dodi, survei politik di Indonesia itu awalnya kan lekat dengan orang-orang Ohio. Apakah memang ya karena kebanyakan orang di sana kemudian masuknya ke survei atau pengamat Indonesia, politik Indonesia kebanyakan para profesor di sana juga, atau di sana memang instrumen itu dipakai dan dikembangkan untuk melihat keilmuan ini gitu. Yang pertama, Pak Bill sendiri kan sebetulnya awalnya dia bukan studi kuantitatif, dia lebih kualitatif. Meskipun dia ngerti statistik, tetapi disertasi dia tidak menggunakan statistik secara ekstensif. Dan pada saat itu dia tidak menekuni survei. Saiful yang kemudian menekuni dan memakai metode itu. Selama itu kan dia melihatnya, sejauh yang saya tahu ya. Mungkin Saiful kapan-kapan diajak juga untuk ada ngobrol. Kalau lagi di Jogja. Nah, dia memakai metode itu. Kalau kita itu selalu berpikir tentang isu, ini seberapa sih yang memperhatikan isu ini? Partai A, B, C mengklaim nomor 1, nomor 2, nomor 3. Memang realnya seperti apa? Nah, metode survei itu yang kemudian dianggap paling cocok untuk menggali opini publik, yang itu bisa dikuantifikasi. Menebak populasi dari mengambil sampel kecil. Nah, itu kan menjadi efisien sekali. Nah, kalau di Amerika sendiri itu sudah sangat lama dilakukan. Nah, tetapi di Indonesia, meskipun sebelum-sebelumnya itu sudah ada yang melakukan survei, tapi pada saat itu kan terbatas. Kayak Pak Afan Ghaffar, itu juga Ohio State, tapi dia kan cuma di Jawa. Nah, sementara yang nasional, itu saya kira LP3S pernah. Tetapi situasinya saat itu tapi mungkin itu belum kuantitatif atau kualitatif? Kalau kuantitatif. Sudah kuantitatif. Nah, cuma kemudian ketika survei nasional dengan sampel yang representatif, nah itu di masa demokrasi, nah itu Saiful yang memulai gitu. Kira-kira begitu. Dan makin mendapat perhatian publik ketika ada quick count ya. Ketika ada quick count. Nah, saat itu saya kira ada peran IFES. Saya lupa singkatannya IFES, tapi ini kayak LSM internasional yang dia memperhatikan tentang perkembangan demokrasi khususnya pemilu. Nah, kemudian quick count itu di sana ada LP3S yang harus disebut.
Nah, dan kemudian ada LSI dan Saiful CS itu. Nah, mereka bareng membuat quick count dan presisinya sangat tinggi. Iya. Nah, satu yang bisa kita ambil dari sana, loh ternyata metode ini itu bisa kita andalkan untuk melakukan prediksi terhadap hasil pemilu. Sampai hari ini itu quick count itu kalau kita biasanya adalah para surveyor itu bergurau, itu kita dalam tanda petik taruhannya karena nggak ada yang uangnya di sana ya. Cuma nggak ada yang Alphard, nggak ada yang Alphard, bukan Alphard gitu. Tapi kita sekedar untuk saling saling bergurau dan mengejek. Kita di quick count itu hitungannya bukan siapa menang siapa kalah, selisihnya berapa persen, koma berapa persen. Nah, itu kadang-kadang menjadi sebuah pertaruhan yang menarik di antara para surveyor itu. Quick count bisa diandalkan. Nah, setelah itu kemudian kan ini kan kita berbicara tentang metode ya. Metode bagaimana kita menarik atau menyimpulkan opini di tingkat sampel dan itu untuk menebak di populasi. Dan itu bisa. Dan akhirnya survei memakai metode yang sama gitu loh. Nah, cuma kemudian perbedaannya kalau quick count kan real. Sudah orang memberikan suaranya. Sementara kalau survei itu orang belum memberikan suaranya. Oleh karena itu tingkat presisinya jauh lebih kuat quick count meskipun metodenya sama. Hanya saja quick count sempat bermasalah sedikit ya dulu ya. Karena dihelat ketika kotak suara atau pemilihan belum ditutup kan sempat. Ya, tapi itu bukan isu metodologis loh ya. Itu adalah isu etis. Isu etis. Jadi lo kan nggak boleh. Bukannya aturannya itu bisa mempengaruhi orang yang belum datang ke TPS untuk mencoblos. Udahlah jagoanku kalah ya udah sekalian nyoblos yang udah di quick count kelihatannya menang gitu. Nggak ada ya. Ya tentu saja ada. Ada tesis yang mengatakan itu kan dalam bahasa kemelintinya, bahasa sombongnya itu kan bandwagon effect ya. Jadi bandwagon effect itu kalau sudah diumumkan siapa pemenang, maka kemudian orang akan cenderung mengikuti pemenang. Nah, itu akan membawa bias. Nah, itu menjadi sebuah topik perdebatan dan serius. Apakah memang punya efek ya pengumuman hasil survei dan termasuk dengan sendiri hasil quick count kan begitu? Nah, salah satu yang meneliti itu saya masih ingat Pedro Magalhães itu komunitas para surveyor internasional gitu. Nah, kita pernah ketemu itu, dia menghitung efeknya. Memang ada efeknya, tetapi sebetulnya dia tidak bisa mengubah hasil itu secara drastis. Nah, jadi misalnya kalau katakanlah si A, kandidat A, pasangan A mendapatkan 33%, paling kalau ada bandwagon efek menjadi 33. Nah, kalau selisihnya 10% kan nggak ada efeknya sama sekali. Nah, oleh karena itu di sana itu bandwagon effect itu di atas kertas meyakinkan, tetapi bukti empiriknya itu nggak terlalu kokoh sebetulnya. Nah, kecuali kalau selisihnya ratusan ribu, 5.000, 4.000, nah itu baru. Mungkin yang tadinya itu 1% selisihnya itu menjadi berefek. Tetapi kalau selisihnya di atas 5%, saya kira bandwagon effect itu terlalu dibesar-besarkan. Walaupun bandwagon effect ini sebetulnya juga merujuk pada partai ya. Pada partai juga. Tapi nanti kita obrolin lagi, Mas Dodi. Nah, balik lagi nih. Soal yang agak-agak kemarin-kemarin ini juga rame. Berbagai lembaga survei yang cukup otoritatif di Indonesia memunculkan 3 nama yang ya selisihnya nggak terlalu jauh lah. Atau nomor 1, nomor 2, nomor 3-nya ya kadang yang nomor 2 Pak Ganjar, kadang yang nomor 1 Pak Prabowo gitu ya. Nah, itu di satu sisi itu dianggap sebagai bagian dari aspirasi publik. Di sisi yang lain mulai tampak kecenderungan partai politik untuk menunjukkan dirinya merekalah pemilik otoritas politik untuk mencapreskan orang. Lalu dihadap-hadapkan nih. Seakan-akan seolah-olah gitu ya, survei politik ini bisa dipakai untuk mendesak partai politik agar mencalonkan seseorang. Nah, itu gimana tuh? Nah, yang pertama begini ya, dua-duanya memang mirip dalam tanda petik. Mirip itu artinya ketika mereka itu sama-sama mengklaim mereka mewakili masyarakat. Gitu. Betul. Lembaga survei mewakili masyarakat karena dia merangkum pendapat-pendapat masyarakat dan secara sistematik. Sehingga mereka bisa mengklaim meskipun sampel saya 1.500, tapi saya bisa ini distribusinya di populasi nggak akan terlalu jauh.
Yang 190 juta pemilih itu. Jadi mereka punya klaim itu. Partai juga sama. Loh, kita ini punya cabang di mana-mana dan mendengarkan aspirasi. Kita punya rumah aspirasi di mana-mana nih. Kita lah yang punya hak. Nah, pada titik itu sama mereka. Memang mereka punya klaim mewakili masyarakat. Tetapi perbedaannya juga harus ditekankan di sana. Lembaga survei itu tidak mempunyai kekuatan politik real dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Jadi kalau mereka itu merekam dan memberikan urutan ini loh yang dipilih oleh publik, itu kan partai bisa saja bilang, enggak, bukan itu, kita akan memilih sendiri, kriteria kita beda. Nah, lembaga survei nggak akan bisa melakukan apa-apa di situ. Nah, di situ perbedaan antara lembaga survei dan partai. Termasuk kemudian, sekarang ada 3 nama ini. Katakanlah kita ambil pahitnya, totalnya. Partai-partai nggak mau peduli dengan 3 nama dan nggak memberikan tiketnya untuk partai untuk 3 nama itu. Berarti kan lembaga survei nggak ada efeknya sama sekali. Nah, sehingga kemudian kalau kita menghadapkan antara lembaga survei dan kemudian lembaga dan partai, itu seolah-olah mereka bertabrakan. Nah, itu satu kemungkinan sebetulnya. Kemungkinan lainnya, banyak partai yang juga menggunakan lembaga survei untuk mengetahui aspirasi publik. Jadi di sana variasi hubungan mereka itu tidak satu jenis saja. Ya, tidak monolitik lah ya. Tidak monolitik. Dan tidak diametral lah di hadapan. Kalau di partai politik, di pencapresan dan pilpres gitu ya, jitulah para lembaga survei. Tapi kenapa saya menemukan beberapa kasus untuk survei parpolnya banyak yang keliru. Misalnya PKS, hampir di semua survei selalu PKS itu dianggap nggak lolos ambang batas partai. Tapi selalu lolos dan bukan hanya lolos, tapi cukup melampaui ya. Perkiraan. Iya. Itu faktor apa sebetulnya yang terjadi? Ada beberapa kemungkinan di sana ya. Yang pertama, partai itu tidak selalu distribusinya itu merata di semua provinsi. Nah, jadi sekedar contoh, PDIP itu lebih banyak pemilihnya itu di Pulau Jawa misalnya gitu. Dan kemudian sebagian di Sumatera. Mungkin Bali paling banyak, Bali banyak juga. Nah, PKB Jawa. Nah, kemudian PAN itu mungkin selain Jogja itu banyak yang di luar Jawa. Nah, PKS itu juga lebih bias ke kota. Nah, sehingga mereka ini para pemilih masing-masing partai itu tidak terdistribusi secara merata. Nah, karena tidak terdistribusi secara merata, sampel dari lembaga-lembaga survei tersebut itu kan merangkum semua provinsi. Nah, sehingga kemudian yang padat pemilih partai tertentu, katakanlah kalau kasus Anda tadi itu PKS. Kan ada beberapa tuh, bukannya PKS. PKS pernah, PAN juga sering gitu ya. Nah, Nasdem juga pernah mengalami itu. Ada beberapa yang saya catat gitu. Supaya mudah kita ambil contoh satu PKS. PKS saja ya. Ini distribusi pemilih PKS banyak di kota ketimbang di desa. Nah, kemudian sementara proporsi dari populasi penduduk Indonesia ini kalau survei sensusnya tahun 2000 itu 60-40, 60 di pedesaan, 40 di perkotaan. Nah, di sana kalau PKS banyak di perkotaan, sementara penarian sampel itu kan harus proporsional desa kota. Sehingga lebih banyak yang dari desa ketimbang dari kota. Nah, dari sana suara PKS itu akan selalu underrepresented. Tidak terwakili oleh jumlah mereka, pemilih mereka yang berada di kota. Karena sampelnya di pedesaan diambil lebih banyak. Nah, tahun 2010 komposisi desa kota ini berubah. 50-50. Nah, itu data BPS, sensus tahun 2010. Sekarang mungkin ada yang baru lagi. Saya belum ingat berapa proporsinya. Tahun 2010 50-50. Tapi tetap saja di sana itu untuk PKS itu lebih banyak perkotaan. PAN sebetulnya juga lebih banyak perkotaan. Nah, oleh karena itu kemudian lagi-lagi mereka underrepresented. Nah, gitu. Itu salah satu kemungkinan. Kemungkinan yang kedua itu kadang-kadang itu kan orang memilih itu berdasarkan apa yang paling diingat paling akhir. Nah, jadi kalau pada saat yang ketika survei itu dijalankan, maka ada isu yang merebak
yang itu menjulangkan popularitas partai tertentu. Iya. Apakah itu Nasdem, apakah itu PAN, apakah itu PKS atau yang lain lagi. Nah, itu yang kemudian akan muncul dalam benak pemilih dan itu akan mempunyai probabilitas partai itu akan lebih punya kemungkinan dipilih. Ya, Nah, itu kemungkinan kedua. Ya. Nah, kemungkinan lainnya itu mungkin ya bisa jadi ada error kan begitu. Okay. Tidak menutup kemungkinan bahwa ketika survei itu dilaksanakan di sana ada sampling errornya, ada wawancaranya yang kemudian sebetulnya nggak bagus, kualitas datanya tidak bagus dan lain sebagainya. Itu di lembaga surveinya. Ada nggak kemungkinan lain, Mas Dodi? Yaitu ketika ditanya ke responden, itu kan partainya. Padahal faktualnya ketika pemilu itu terjadi, yang bergerak di kampung-kampung dan di basis-basis pemilih adalah orang atau calegnya. Nah, bisa nggak kemungkinan ketiga ini yang membuat itu jadi meleset gitu? Bisa, karena kan survei kan banyak orang yang memilih nih. Ya. Banyak bahkan teman-teman saya itu memilih bukan karena partainya, tapi karena calegnya. Jadi dia nggak peduli karena ini temennya, dia coblos tuh. Ya. Nah, kayak gitu. Nah, itu kan sebetulnya bisa dilacak tentang alasan memilih dan itu biasanya lembaga survei juga punya data yang seperti itu. Oh, okay. Jadi sebetulnya itu kalau seandainya itu dianalisis bisalah itu dijelaskan. Tetapi yang lebih susah untuk dijelaskan adalah ketika survei dijalankan itu kan mereka belum ke TPS, mereka didatangi loh ya. Yeah. Ke rumahnya, ke tempat kerjanya, pokoknya ketika mereka mau diwawancara dimanapun, nah itu akan ditanya. Nah setelah itu mereka ini ketika ditanya punya pilihan, tetapi ketika hari H tidak datang ke TPS. Nah, sehingga kemudian hasilnya ini kan bisa bisa melenceng. Nah, itu justru kemungkinan yang lebih mungkin terjadi ketimbang yang Anda tanyakan tadi itu. Oke. Nah, kita punya data yang pada saat itu ya, saya ketika saya masih di lembaga survei, kita itu mencoba untuk mengembangkan atau lembaga survei itu mencoba untuk mengembangkan probabilitas orang datang ke TPS. Tapi ya selalu saja itu bukan sebuah instrumen yang bisa kita ambil penuh. Karena kita ukur, misalnya ya kita beri derajat, pasti datang, akan datang, ya mungkin datang, mungkin tidak, malas datang dan tidak datang. Nah itu kan, nanti yang dihitung ini yang pasti datang aja. Tapi itu kan bukan jaminan juga. Nah pada akhirnya itu kemudian partai-partai tertentu itu ada yang pemilihnya itu kelas menengah. Ketika ditanya dan didatangi punya pilihan. Tetapi ketika hari H mereka ini termasuk pemalas yang datang ke TPS. Libur. Udahlah kita malah pergi berwisata. Ya udah jelas kok yang menang siapa gitu ya. Oh gitu ya. Tapi ada nggak kemungkinan yang lain? Karena ini praktek-praktek ini kan lazim diketahui oleh orang-orang yang suka melihat di kampung-kampung lah ya. Dari rumah niatnya milih si A, di tengah jalan ketemulah diinjek kakinya kasih amplop gitu, jadinya milih si B gitu. Ada nggak yang kayak gitu dipelajari? Gitu? Ada. Sebetulnya ahli di situ itu Burhan ya. Burhan disertasinya tentang money politics. Dan dia mencoba untuk menganalisis kalau seandainya misalnya ini gini, kan pada akhirnya semua kandidat atau semua partai itu berpikir ini ada faktor uang ini. Kalau si kandidat A akan memberi amplop katakanlah 10.000. Nah setelah itu kandidat B 10.000. Akhirnya kan, kalau semua memberi, faktor uangnya kan nggak bekerja. Betul. Sama semua. Jadi yang tadinya itu akan berbelok kepada yang beri amplop. Nah ini yang beri amplop 5. Nah akhirnya kan ya sudah memilih sesuai hati nurani, amplopnya diambil aja kan gitu. Itu banyak. Kemudian yang kedua, saya kira sejumlah lembaga survei juga mengidentifikasi apakah amplop yang paling besar yang akan dipilih. Ataukah amplop yang paling terakhir. Jadi yang kayak gitu itu bisa sebenarnya bisa dilacak. Itu bisa dilacak. Nah oleh karena itu kemudian akhirnya kan kita tidak bisa memprediksi itu secara general. Nah, tiap daerah lain-lain. Jadi dulu itu kita pernah mensurvei dengan lembaga dari luar negeri gitu ya. Berapa sih
dalam tanda petik threshold amplop yang bisa mengubah suara gitu. Iya. Itu ternyata rentangnya dari 20.000 sampai 500.000. Ada pemilih di provinsi tertentu yang provinsinya makmur, itu sehingga mereka itu nggak butuh uang. 20.000, 100.000 bagi mereka uang kecil. Mereka mau mengubah pilihan ke 500.000. Ya. Tonjol gitu. Nah, jadi itu bahwa uang apakah itu punya efek? Kalau semua sama, semua memberikan, efeknya menjadi nol lagi. Okay. Akhirnya harus dikombinasi dengan strategi itu. Amplop itu kemudian menjadi salah satu. Tapi dia tidak akan bisa memprediksi semuanya. Siapa yang akan membayar 190 juta? Berapa triliun dibutuhkan itu? Iya, tapi siapa kan kandidat? Tapi kan itu dibagi-bagi. Dibagi-bagi dapil. Iya kan, dapil. Nah, gitulah. Tapi akhirnya kemudian kan bias pada dapil pada kandidat yang resources-nya tidak terbatas itu kan. Iya. Ya saya juga tahulah ada 1-2 politisi yang uangnya itu tidak berseri kalau istilah kita sekarang itu kan. Nah itu ya terus-menerus ngasih itu. Ya jadi juga dia gitu. Tetapi kan tidak semua kandidat seperti dia gitu. Jadi mungkin faktor uang itu punya efek, tapi perlu kita spesifikasi. Faktor uang, apakah jumlahnya, apakah timingnya, ataukah kemudian ada faktor di luar uang yang juga berpengaruh. Nah, itu di sana malah kuisnya di situ yang menarik gitu loh. Jadi tidak semata-mata uang, karena banyak juga yang sudah jual rumah, jual mobil, kemudian hartanya banyak, tapi gagal juga gitu loh. Jadi uang bukan satu-satunya. Nah, sekarang di politik mutakhir Indonesia nih, Mas. Kira-kira gimana ini petanya ini? Siapa yang kira-kira ini kan sudah mulai ada pengelompokan di tingkat elit politik ya, terutama partai politik lah. Untuk kira-kira yang bisa melegitimasi secara politik siapa yang bisa mengeluarkan tiket gitu. Setidaknya kan sudah ada koalisinya Golkar, PAN dan P3 gitu ya. Terus ini yang lagi tarik-menarik ya di luar PDIP. Kira-kira nanti menurut Mas Dodi akan ada berapa kandidat? Ya, ini kan kalau saya melihat ini kan masih 2 tahun ya. Ini kayak penjajakan. Jadi itu tujuan utama menaikkan leverage. Menaikkan leverage itu adalah menaikkan daya tawar. Kalau sendirian cuma 5% kecil. Tapi kalau kemudian 3 partai yang kemudian dengan 3 partai kayak koalisi itu akhirnya bisa melampaui 20% suara jumlah suaranya. Nah itu mereka bisa bisa mempunyai tiket sendiri untuk memilih pasangan capres dan cawapres. Nah di sana kemudian probabilitasnya menjadi meluas. Bisa dari dalam, bisa juga dari luar. Nah ini kita punya loh. Kalau nggak mau salah satu calonnya dari kita, maka kita akan mencalonkan sendiri, kan begitu? Kalau kemudian misalnya, oke deh, silahkan ambil calonnya, tapi nanti portofolio kabinet kalau menang, itu saya diberi jatah karena kita ini adalah koalisi yang kuat. Nah, yang seperti itu saya kira sekarang sedang dijajaki seperti itu. Jadi kita susah untuk memastikan apakah itu akan tetap bertahan. 3 partai itu, koalisi Indonesia Baru itu akan tetap bertahan dan kemudian menyorongkan kandidatnya sendiri, pasangan kandidat dari 3 partai itu sendiri. Nah kalau kemudian misalnya gini, kalau dari dalam internal ini kita jual-jual kok susah ya. Nah akhirnya kan mereka bisa mencalonkan sendiri, tetapi probabilitas menangnya minimal. Berarti kan kalau begitu ngapain kita capek-capek, kita gagah, tapi kita nggak dapat apa-apa nanti kalau dalam pemilu. Nah, itu akhirnya kan tawar-menawar aja dengan partai lain dan kelompok lain, gitu loh. Tapi idealnya menurut Mas Dodi, kita kan sering ya mendengar klaim lah bahwa kalau nanti calonnya 2 itu terjadi polarisasi lagi. Kalau 3 atau 4 tidak gitu. Bener nggak omongan seperti itu? Itu benar 1/5 lah ya gitu. Gimana tuh benar 1/5 itu begini.
kita mulainya dari yang formal dulu. Ya. Yang berhak mencalonkan pasangan capres-cawapres adalah partai politik. Oke. Nah, dan kemudian mereka yang akan, kalau seandainya kandidatnya itu lebih dari 3 dan itu yang dipercaya akan mengurangi kepekatan polarisasi, Iya. Maka kemudian sebaiknya 3. Tapi kalau nanti 3 atau lebih, undang-undang mengatakan kalau tidak ada yang mencapai 50% akan ada putaran kedua. Iya. Nah, kalau putaran kedua berarti undang-undangnya mengatakan pokoknya yang menang harus 50% ini. 50 plus gitu ya. 50+%. Nah, berarti kalau ada 3 atau ada 4 atau ada 5, bahkan ada 10. Iya. Berarti nanti 2 yang teratas akan diambil. Iya. Yang tadinya 10, 3 atau 4, 5, ya. akhirnya putaran keduanya jadi 2. Tetap 2. Nah, oleh karena itu ini penyelesaian mekanis seperti itu, penyelesaian teknis seperti itu tidak menyelesaikan polarisasi. Itu kayak kalau kita akrab dengan obat-obatan, analgesik. Menyelesaikan simptomnya, akarnya tidak selesai. Akarnya kan ada di masyarakat polarisasi itu, bukan di tingkat elitnya. Nah, gitu loh. Kalau itu mereka malah bisa berkompromi satu dengan nanti yang kita lain. diskusikan yang soal itu. Tapi ada juga ketika dibantah seperti itu, Mas Dodi bilangnya putaran kedua itu nggak akan memberi kesempatan orang untuk terjebak pada polarisasi, gitu. Gimana tuh? Karena waktunya lebih pendek, gitu. Nah gini, sekarang polarisasi itu kan kita pahami saja sebagai sebuah sikap yang tidak mau berkompromi dan itu perbedaan secara kategoris dan makin menjauh. Dalam hal nilai. Ya kayak halal haram, cuma ada 2 itu. Boleh, tidak boleh. Nah, sehingga pilihannya 2 dan tidak bisa dikompromikan. Nah, kalau yang seperti itu sudah hidup di masyarakat, dalam waktu sebulan itu dihidupkan lagi, akan bisa. Jadi waktu cepat atau tidak cepat, karena putaran kedua itu saya kira ada waktu sebulan, itu bisa dimobilisasi cepat. Sentimen yang berbasis polarisasi itu. Jadi di sana elemen waktu itu menurut saya kok tidak penting-penting amat. Jadi begitu dimobilisasi seminggu jalan lagi kok gitu loh. Karena infrastrukturnya sudah terbentuk. Jadi misalnya gini ya, katakanlah sekarang kita ambil saja Lugas. Ini ada kelompok Islam dan kelompok nasionalis. Atau Islam ini diberi spesifikasi. Kalau orang-orang sekolahan itu kan suka memberikan label Islamis yang memperjuangkan syariah, Piagam Jakarta, negara Islam dan seterusnya di situ. Ini kan sebuah kelompok yang di dalamnya itu sudah punya infrastruktur dari atas sampai ke bawah melalui berbagai macam cara. Apalagi sekarang ada media sosial. Nah, itu kan mudah diaktifkan. Jadi jangan berpikir seperti dulu lagi yang hanya tergantung pengaktifan itu dari organisasi, pengaktifan itu dari koran, dari TV. Media sosial itu tiap hari bisa diaktifkan. Gitu loh. Nah, oleh karena itu kemudian apakah itu antara putaran pertama dan kedua itu seminggu atau sebulan, dua-duanya punya potensi untuk diaktifasi. Nah, gitu. Argumen saya akan seperti itu. Jadi karena polarisasi itu sudah ada kok di level sosiologisnya, di level masyarakatnya sudah ada. Nah, itu tinggal diaktifkan atau tidak diaktifkan. Infrastrukturnya sudah di sana. Nah, jadi kalau kemudian kita bicara gimana ya mengurangi polarisasi, nah yang 3 pasangan kandidat atau lebih, nah itu analgesik. Kita harus bekerjanya di level masyarakat, gitu. Oh gitu ya. Jadi pemilu ini hanya sebagai trigger saja yang bisa mengaktifasi apa yang sudah terpolarisasi di masyarakat. Kalau pemilu ini, iya. Pemilu ini karena kan polarisasinya udah terbentuk mulai 2014. Tapi bukannya polarisasi di masyarakat itu memang ulah dari elit politik. Kita bisa melihatnya dari dari 2 sisi itu ya. Aktivatornya itu elit. Aktivatornya elit. Nah, tetapi kemudian aktivator ini kalau kemudian di bawahnya ini sebetulnya nggak ada. Nggak ada, ya susah. Nggak bisa. Nah, jadi misalnya sekarang gini. Ibarat korek api lah ya, kalau kayu bakarnya nggak ada, nggak akan besar loh gitu loh. Jadi misalnya kita ini mau isu tentang indigenous people, orang asli lokal gitu. Itu kan ya memang ada tapi sedikit secara elektoral. Itu diaktifkan
ya nggak akan bisa menghasilkan 50% kan begitu. Oke. Nah, jadi itu tergantung di level masyarakatnya ini. Dan itu adalah kerja lama sebetulnya ketika polarisasi itu muncul tahun 2014. Nah, itu kan sebetulnya di bawah permukaannya sudah berlangsung lama gitu loh. Hanya kemudian katup politiknya muncul 2014 dan kebetulan dua pasangan kan gitu loh. Tapi kadang-kadang kita lebih sering terbalik. Dua pasangan, ini bisa menyebabkan polarisasi. Enggak, dua pasangan ini sebetulnya dia kemudian memanfaatkan polarisasi yang sudah ada di masyarakat. Gitu. Gitu. Jadi adalah kontribusi elitnya, tetapi itu jangan membuat kita kemudian tidak memperhatikan di bawah permukaannya seperti apa ya gitu loh. Artinya pemilu 2024 ini nanti ada potensi juga terjadi pembelahan di masyarakat yang juga tidak kalah ekstrimnya dibanding yang lalu-lalu. Nah, di sana ada kalau menurut saya itu tetap akan ada yang memanfaatkan itu. Kecuali kemudian kalau betul-betul di elit itu mereka tidak akan memanfaatkan dan mengaktifasikan sentimen itu. Nah, itu pertolongan itu. Tetapi kemudian di elit para pasangan kandidat mereka tidak seperti itu. Tetapi kemudian tim-tim suksesnya, apakah mereka mengaktifkan atau tidak? Itu yang kemudian kita tidak tahu. Nah, kalau pengalaman saya di lapangan, itu kadang-kadang tim itu bisa ada tim siluman, ada tim ini, tim itu yang itu tidak muncul di media, tetapi tetap bekerja gitu. Betul. Termasuk juga tim siluman yang berkaitan dengan money politics. Itu saya kira kandidat itu sadar, begitu diketahui batal dia misalnya gitu. Maka bagaimana supaya tim itu tidak berkait-mait dengan kandidat. Tapi juga setahu saya para kandidat ini sebetulnya tahu, cuman kan pura-pura menutup mata. Betul nggak, Mas? Ya, saya kira ya. Jadi di sana itu sebagian mereka itu praktek realnya ya seperti itu, tapi ya pura-pura nggak tahu lah gitu. Jadi di sana itu kemudian antara retorika dengan yang sehari-hari dijalankan itu kadang-kadang jaraknya jauh gitu. Tapi sebetulnya bukan 2014 ya, Mas ya. Tapi dimulai dari sebelum 2014 itu ada nggak ya? Sebelum 2014 di panggung politiknya itu tidak ada. Kalau gini, itu polarisasi itu kan pada pemilu presiden. Nah, pemilu presiden itu tahun 2014 hanya 2. Pemilu presiden kan dimulai tahun 2004. Nah, pada saat itu seingat saya itu ada 5 pasangan. Dan kemudian masing-masing selalu punya sayap Islam. Nah, jadi misalnya seingat saya pada saat itu ada ketua NU itu yang Pak Hasyim Muzadi. Nah, itu jadi wakil presiden dengan Bu Mega. Nah, setelah itu kemudian ada Gus Salahuddin Wahid dengan Pak Wiranto. Nah, kemudian itu semua punya kantong-kantong sehingga kemudian di sana tidak ada yang bisa mengklaim sebagai wakil Islam. Nah, tahun 2014 panggung pemilu presiden ini hanya ada 2 pasangan dan setelah itu kemudian yang kelompok Islam kepada 1 kandidat dan sentimen itu dihidupkan. Nah, polarisasi itu yang sebelumnya itu sudah ada, itu kemudian menjadi meledak dan mempunyai kanal politik pada pilpres. Pada pileg nggak begitu, kan begitu, gitu loh. Dipertajam kemudian dengan Pilgub Jakarta. Nah, sebetulnya, Mas, bisa nggak sih elit politik ini menyadari atau membuat kesepakatan bersama atau apapun gitu ya, yang kira-kira ya udah deh kita bertarung saja. Tapi kita sama-sama menyadari bahwa polarisasi di masyarakat ini tidak baik gitu. Nah, berkali-kali ini sempat diucapkan oleh elit politik, tapi apakah itu bisa menjadi garansi itu tidak mereka lakukan? Mungkin saya menjawabnya itu dengan metafor ya. Selalu ada kesepakatan bersama, fakta integritas tanpa money politics. Dari pemilu ke pemilu ada. Dan dari ke pemilu itu
money politics tetap ada, bahkan beberapa riset mengatakan makin merajalela. Nah, dan nilai uangnya makin gede. Ya, artinya itu kemudian kan kesepakatan itu ternyata nggak jalan. Nggak jalan itu mengapa ya kok nggak jalan ya? Nah, berarti di sana itu jangan-jangan memang ada dua sikap. Ya formalnya sepakat untuk tidak, tetapi ternyata masing-masing curiga satu dengan yang lain. Kalau saya tidak, jangan-jangan tim sana melakukannya. Nah, saya kira di sana mungkin ada problem of trust di antara elit itu sendiri. Jadi ketimbang kedahuluan orang lain, saya mendahului. Nah, bahwa kemudian untuk konsumsi media itu lunak, bersih, jernih gitu. Tapi kemudian praktek di lapangannya itu kok selalu ada jaraknya ya. Kok selalu tidak cocok dengan integritasnya. Ya itu contoh paling gampang itu ya money politics itu. Sejak awal kita selalu mendengar kalau kita browsing lah di internet, ikrar anti money politics di antara banyak sekali itu dari pemilu ke pemilu, dari pilkada ke pilkada. Tetapi kok ini para peneliti menemukan makin merajalela ini. Apakah itu magnitude-nya atau jumlah uangnya itu meningkat terus. Jadi money politics mengikuti inflasi. Inflasi naik terus, money politics naik terus kayak gitu. Humornya begitulah saya kira gitu. Nah, sebagian elit ya berpendapat bahwa salah satu cara supaya tidak terjadi polarisasi yang kuat di masyarakat adalah menyingkirkan secara sengaja calon presiden atau kandidat presiden yang punya potensi untuk dipakai memantik itu. Ya terus terang saja yang disebut adalah Mas Anies Baswedan. Ya udah, yang penting Anies Baswedan disingkirin saja supaya ini konfliknya nggak terlalu seperti dulu-dulu. Gitu. Gimana menurut pendapat Anda? Di atas kertas itu bisa ya, tapi kemungkinan seperti itu menjadi salah satu kemungkinan kita katakanlah satu tesis gitu ya, bahwa untuk mengurangi polarisasi dengan niatnya seperti itu adalah mengurangi kemungkinan calon yang potensial untuk menimbulkan polarisasi untuk tidak diberi tiket. Itu satu kemungkinan. Tesis yang lainnya itu masing-masing juga ingin punya kandidat. Nah itu bukan soal urusan polarisasi. Kalau kemudian yang ini satu ini kok susah dikendalikan ya, maunya sendiri. Nah udah deh nggak usah aja dikasih. Kita kasih aja yang kita bisa ngobrol, bisa bernegosiasi, yang nanti tidak ribut dan kita bisa berkompromi. Nah itu kan motivasinya bukan soal polarisasi. Itu soal strategi politik yang biasa saja, yang konvensional gitu loh. Kalau diberikan kepada satu kandidat dan kemudian kandidat berjalan sendiri, nah terus kita dapat apa? Kita memberi tiket pada orang yang nanti akan menutup pintunya bagi kita. Itu perhitungan politik biasa gitu loh. Jadi tidak harus dikaitkan dengan polarisasi. Tapi akan lebih manis jika itu kemudian rumusannya adalah untuk mencegah polarisasi. Itu kelebihan orang untuk memberikan frame. Tapi tesis pertama dengan tesis kedua itu bisa terjadi dua-duanya. Nah itu yang kemudian saya kira kita perlu untuk membaca gelagat dari orang-orang para elit partai tersebut. Bagaimana sih mereka itu menyeleksi kandidat dan kemudian berkompromi untuk setuju pasangan kandidat ini didukung oleh sejumlah partai. Nah deal mereka seperti apa? Itu yang harus kita kejar. Sebetulnya yang tesis kedua itu di Indonesia agak lebih bisa diselesaikan, Mas. Karena kan faktanya di Indonesia ini pada akhirnya kan tidak ada partai yang benar-benar oposisi. Pada akhirnya ya akan ada yang dikasih ya, walaupun ada yang dikecualikan lah gitu ya. Tapi kan minor gitu. Kan sebetulnya itu relatif bisa diperbincangkan juga. Tarung sama-sama tarung, nanti toh ketika kalah ya sudah kayak Pilpres kemarin lah. Begitu udah selesai ya untuk merangkul supaya tidak terjadi polarisasi di masyarakat ya, kandidat yang menjadi musuhnya kemudian dimasukkan saja di dalam kabinet. Dan itu kan memungkinkan sekali kalau di Indonesia. Itu berarti tesis ketiga. Tesis tentang kartel.
Nah, itu sebetulnya kan saya di kartel. Iya, itu. Dan itu bisa terjadi. Disertasi Anda ya? Saya menunjukkan tahun 2004 dan tahun 2009. 2009 saat itu saya selesai tapi belum masuk ke pemilu 2009. Itu mereka bisa berkompromi dengan banyak sekali lapis dealnya. Artinya yang tadinya secara ideologis itu mereka berseberangan, tetapi dalam kabinet mereka bersatu lagi. Setelah itu kemudian dalam undang-undang kompromi-kompromi itu juga terjadi. Nah, misalnya seperti itu bisa terjadi. Nah, pertanyaannya kemudian, kandidat itu berarti nanti ketika partai penyorong itu partai penyorong itu akhirnya bersepakat dan bertindak seperti kartel, kan kandidat itu pada akhirnya harus ikut di situ. Bisa seperti itu. Tetapi perhitungannya kan harus dilakukan kemudian. Apa iya nanti yang bersangkutan ini tidak pengen berjalan sendiri? Nah, jadi kayak selama ini kalau seandainya ada presiden dan ada pemilunya, mereka akan selalu punya klaim untuk mengatakan bahwa mereka dipilih oleh rakyat secara langsung. Partai juga mengklaim mereka juga dipilih oleh rakyat. Dua-duanya bisa mengklaim dan dua-duanya bisa bertabrakan. Nah, di sana di sistem presidensial itu otonomi presiden itu menjadi tinggi. Nah, gitu. Nah, akhirnya kartel itu yang sebetulnya itu pada akhirnya bisa menjelaskan dalam derajat tertentu awetnya demokrasi di Indonesia karena mereka itu bisa bersepakat untuk tetap mempertahankan itu dengan cara bagi-bagi kekuasaan. Nah, itu memang bisa, tetapi tidak sepenuhnya nanti yang individu ini bisa dinolkan. Individu itu maksudnya presiden. Yang dia memiliki klaim bahwa dia mewakili masyarakat. Nah, itu yang ketiga itu bisa, dan akhirnya kemudian jangan-jangan ya siapapun kandidatnya pada akhirnya mereka akan mengikuti partai. Nah, tapi kan kenyataannya banyak loh mereka yang kita sudah memiliki Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi. Nah, pengalaman sebelumnya itu kan mereka punya partai. Masing-masing presiden ini. Nah, yang keempat ini nggak punya partai. Tapi kemudian kan ini kelihatannya ada ketegangan ini antara presiden dengan PDIP, misalnya gitu. Nah, itu kan kita lihat. Nah, itu bisa terjadi juga dengan kandidat yang tidak disepakati oleh partai-partai itu. Nah, kita sebut aja mungkin katakanlah Anies Baswedan misalnya gitu. Nah, sementara itu. Nah, ya bisa jadi seperti itu. Oleh karena itu, kalau kemudian kita tautkan dengan yang kontroversial taruhan Alphard itu, nah itu saya kira itu dalam derajat tertentu bisa masuk akal gitu loh. Partai-partai ini belum tentu loh mereka itu mendukung gitu loh. Karena kalau seandainya kandidat ini dia otonominya terlalu tinggi dan mereka mencoba untuk melihat perilakunya dan mengatakan sebaiknya tidak, ya bisa saja terjadi. Dan oleh karena itu kemudian bisa jadi Hasan Nasbi menang, bisa jadi. Pak Mas Hasan Nasbi kayaknya Anda mungkin menang ya, bisa jadi kan bahasanya. Tapi itu satu hal. Hal yang lain adalah muncul lontaran tesis yang mengatakan bahwa ini nanti yang akan maju ini semuanya orangnya Pak Jokowi. Gimana dengan teori itu? Kalau kita bertolaknya dari klaim itu ya bisa aja gitu loh. Karena kalau misalnya Pak Anies Baswedan dikeluarkan, ya kan memang yang tersisa kira-kira ya orang-orangnya Pak Jokowi semua kan. Yang tersisa itu siapa saja? Disebut aja supaya nanti. Pak Prabowo kan, Pak Ganjar Pranowo, entah itu Pak Ganjar Pranowo atau Bu Puan gitu ya. Terus Pak Erick Thohir, Pak Sandiaga Uno. Nah, nanti yang tersisa ini nggak cukup kursi nih, katakanlah. Nah, Partai Demokrat kalau masih menginginkan Mas AHY gitu ya, dan yang mau mencalonkan Mas Anies gitu, otomatis mereka nggak dapat tiket nih. Bisa aja kan dikunci nggak cukup kursinya gitu. Gimana tuh kalau kayak gitu? Kalau katakanlah itu loh, itu berarti sisanya tinggal Pak Jokowi nih, orang-orangnya Pak Jokowi. Nah, kita bisa mengatakan bahwa Pak Prabowo itu orangnya Jokowi, Pak Sandiaga Uno orangnya Jokowi. Itu kan kita berpikir setidaknya di kabinet terakhir ini kan. Nah, tetapi mereka itu juga mempunyai, kayak kan mereka itu juga bukan robot ya.
Jadi saya kira ya mungkin awalnya itu seolah-olah seperti itu, tapi nanti belakangan dinamikanya bisa berbeda. Nah, sebagaimana kemudian ketika awal Pak Jokowi kan juga dengan PDIP, dan itu tiketnya dari PDIP yang paling besar. Betul. Di sana pada saat itu Bu Mega memberikan kesempatan bahwa bukan orang keluarganya, apakah dia sendiri atau anak cucunya, misalnya gitu ya. Tapi kemudian kan ketika sudah sampai Pak Jokowi ini orang melihat ini kok punya otonomi ya, kan begitu. Kemudian orang bahkan melihat ini kok kelihatannya tidak cocok ya. Satu menjadi kekuatan yang berbeda dengan partai ini adalah individu, dan yang satunya adalah partai politik. Nah, hal yang sama, situasi yang sama bisa muncul setelah pemilu presiden, kan begitu. Orang-orang yang kita bayangkan selama ini itu adalah orang-orang Pak Jokowi. Nah, saya kira nanti dinamikanya bisa berubah setelah Pilpres. Mereka yang punya kekuasaan. Pak Jokowi kan setelah itu sudah tidak punya kekuasaan lagi. Sebagaimana ketika pada tahun 2009 atau 2004 sampai 2009 Pak SBY paling kuat sekali. Tetapi kemudian efek Pak SBY kan menurun setelah dia tidak jadi presiden. Itu bisa terjadi dengan Pak Jokowi. Jadi klaim ini orang-orang Pak Jokowi, iyalah, oke lah. Tapi itu sebelum pemilu loh ya. Kalau setelah pemilu dinamikanya agak beda lagi. Ini memang diasumsikan ketika pencapresan dan pilpres, bukan konfigurasi politik setelah pilpres terjadi. Setelah pilpres terjadi. Nah, oleh karena itu akhirnya kemudian kan harga klaim semua orang Pak Jokowi. Nah itu kan dia punya keterbatasan untuk menjelaskan politik setelah pemilu. Karena begini, Mas, ada yang unik dari Pak Jokowi ini. Udah tahu para menterinya ini sebagian besar mau mencalonkan diri jadi capres maupun cawapres, bukannya dikeluarkan dari kabinet supaya orang-orang yang mengisi kursi-kursi menteri itu fokus bekerja gitu ya, menyelesaikan agenda-agenda politik Pak Jokowi yang belum selesai. Tapi malah dibiarkan diduduki oleh orang-orang yang punya potensi untuk running, gitu. Nah itu kan agak mencurigakan di sisi itu. Gimana tuh? Dalam hal itu mungkin ya kita bisa lah untuk sebuah strategi politik jangka pendek atau jangka menengah. Nah itu adalah strategi bagaimana menjadi kingmaker, kan begitu Pak Jokowi. Dan dia sekarang punya kekuatan seperti itu karena posisinya sebagai presiden. Betul. Dan kemudian dia bisa apakah sticking to his commitment to work, kerja, ataukah dia mulai berpikir agenda tambahan. Prioritasnya tetap kerja, tetapi kemudian perhitungan politik tahun 2004 itu menjadi nomor 2, misalnya seperti itu. Nah, dalam konteks yang seperti itu, saya kira, Pak Jokowi ini sekarang dalam jangka pendek ini, mungkin dia mulai berhitung ke 2024. Dan dengan sendirinya di situ adalah potensi kingmaker, dan setelah itu kemudian bagaimana efek dia itu tetap bisa bertahan sampai setelah 2024. Nah, itu perhitungan jangka pendek dan jangka menengah. Setelahnya, itu saya kira agak lain. Saya kok menduga agak berbeda ya. Gitu. Itu. Jadi kita bersabar dan kita memfokuskan pada sekuen tahapan pergantian pergantian elitnya lah. Tapi gitu. Anda menikmati ini dinamika elit yang seperti ini. Kadang-kadang kalau sedang berspekulasi itu ini kan kayak kita lomba ya, siapa yang duluan, siapa yang menang, siapa yang kalah. Itu kan kayak kita menonton pertandingan basket, sepak bola. Itu kan antusiasme kita muncul gitu. Tapi dalam derajat tertentu kadang-kadang ini dari dulu kok kita ributnya pada orangnya ya. Kenapa kok tidak gagasannya ya? Nah, itu yang kemudian kita sampai pada titik itu kemudian kadang-kadang saya bosan gitu loh. Aduh capek ini kita. Nah, ini yang mau saya tanyakan di babak-babak akhir nih. Sebetulnya ada nggak sih korelasi antara siapa yang terpilih nanti jadi presiden dengan kesejahteraan dan keadilan masyarakat Indonesia gitu? Gini, saya sebagai seorang intelektual saya mulainya dengan data makronya aja, kecenderungan makronya. Jadi ada sejumlah riset yang menghubungkan antara demokrasi dan kesejahteraan. Itu salah satunya itu kalau nama besar itu yang memenangkan Nobel Amartya Sen. Nah,
Itu kan menghubungkan. Demokrasi itu akan membawa pada kesejahteraan. Makronya akan seperti itu. Jadi di sana berarti pergantian elit, sirkulasi elit yang itu terjadi pada sistem demokrasi itu memiliki probabilitas yang lebih besar untuk menyejahterakan publiknya. Gitu. Itu gambaran makronya. Jadi itu relatif kokoh lah. Tetapi kemudian ketika kita masuk ke kasus per kasus, ternyata variasinya banyak ya. Kok kelihatannya itu lebih banyak terjadi? Nah, probabilitasnya tinggi kalau negaranya sudah maju. Karena mengapa? Karena di negara maju itu ketika mereka berkontestasi tidak semata-mata orangnya, tapi gagasannya. Problem masyarakatnya apa diselesaikan dengan pilihan kebijakan apa oleh kandidatnya. Mereka berdebat. Oleh karena itu kemudian kan, kalau begitu sirkulasi elit ini, kontestasi elit ini, perebutan jabatan publik ini dalam bentuk Perdana Menteri atau presiden, itu dia bergandeng satu dengan problem yang akan diselesaikan dan tawaran penyelesaian terhadap problem itu. Nah itu di negara maju akan seperti itu. Nah akhirnya kemudian kan, kalau ternyata setelah itu pada negara demokrasi baru yang belum sejahtera, itu hasilnya kok bervariasi ya. Ada yang demokrasi, sudah demokrasi makin miskin. Nah itu ada gitu. Setelah itu demokrasi tidak bertaut dengan kesejahteraan. Itu variasinya ada banyak di sana. Nah, di sana isunya itu adalah kita mesti bergerak, jangan semata-mata melihat siapa yang bertarung. Kira-kira gagasannya apa? Mereka memahami Indonesia dengan problemnya seperti apa dan mereka menawarkan apa. Nah, itu yang harus kita kejar. Tapi Mas Dodi, dengan segala hormat ya, Pak Jokowi itu dulu punya konsepsi tentang nawacita. Saya kira mungkin kalau mau dicek, mungkin kurang dari separuh persoalan nawacita itu belum terselesaikan. Artinya masyarakat juga nggak bisa mendesak tuh gimana supaya nawacita yang dulu dijanjikan beliau itu diselesaikan dengan baik, atau seluruh praktek pemerintahan Presiden Jokowi adalah tegak lurus dengan konsepsi nawacita gitu. Nah itu kan problem yang lain juga. Gagasan mungkin oke, tapi aplikasinya nanti ketika terpilih belum tentu dilakukan. Atau yang kalau beberapa hal yang lain di pilkada kan makin banyak lah kita lihat ya. Karena kan makin konkret tuh problemnya di masyarakat gitu. Bukan hanya presiden gitu. Masyarakat juga nggak bisa ngelakuin apa-apa pun. Gitu. Tapi gini, mungkin ada satu hal yang perlu untuk kita klarifikasi. Yang pertama, nawacita, janji seorang eksekutif, janji seorang calon presiden, dan itu akan dipenuhi. Nah, kita cenderung untuk melihat itu sebagai sebuah komitmen etis. Sehingga kemudian kalau itu tidak dilaksanakan, cacatlah yang bersangkutan, tidak memenuhi janji. Kita cenderung untuk melihat itu dalam perspektif etis personal. Nah, padahal dalam pemerintahan itu, 9 itu kan dirumuskan ketika problem-problem masyarakat itu diidentifikasi. Pada saat itu problemnya ada, katakanlah 9, supaya memudahkan dengan nawacita itu. 9 problem akan diselesaikan dengan cara 9 itu. Nawacita itu. Tapi kan problem ini bisa berubah. Siapa yang menduga ada COVID tahun 2014? Ya nggak ada. Ketika COVID merajalela, ekonomi pertumbuhannya 0%, katakanlah seperti itu untuk ekstrimnya, bahkan negatif. Lah penghasilannya nggak ada negara ini. Dari mana ya penghasilannya didapat? Nah gitu loh. Nah oleh karena itu kemudian narik pajak. Ini orang sudah sengsara sedemikian rupa, tarik pajaknya meskipun itu diusahakan kecil-kecil ya. Ada pajak ini, pajak itu yang dan kan negara nggak punya penghasilan. Pajak gedenya nggak, tapi kecil-kecilnya Setelah itu hutang. Begitu hutang dihajar dan sebagainya. Nah, problem COVID nggak bisa diantisipasi oleh nawacita. Dan sebetulnya di banyak negara itu biasanya mereka melihatnya itu tidak dari frame komitmen personal etis, tetapi dari bagaimana seorang kepala negara, apakah itu presiden atau perdana menteri, melihat persoalan itu. Bahwa tadi itu punya resep, tetapi kalau persoalannya baru, resep lama kan nggak jalan, nggak bisa dipakai. Nah, dia kemudian harus mencari solusi baru itu. Sehingga kemudian yang lama sudah nggak relevan. Nah, cuma karena sekarang kita cenderung berpikir etis, seolah-olah kalau ingkar janji,
Nah itu sesuatu yang nista kan begitu. Dalam politik kan nggak begitu. Kehidupan jalan terus, problemnya berganti-ganti. Mana yang diprioritaskan? Nah di banyak negara, saya kasih satu contoh itu, kalau pernah ingat tahun 90-an ada presiden namanya Carlos Menem di Argentina. Ketika dia berjanji dalam kampanye, dia akan melakukan nasionalisasi. Neoliberalisme itu kacau, itu tidak menyejahterakan. Ketimpangan makin tinggi, kemiskinan makin menggelegak. Daya kompetisi kita, daya saing produk dalam negeri itu kalah dengan produk-produk luar negeri. Kita akan melakukan nasionalisasi, kita akan mencoba untuk menegosiasikan utang luar negeri. Menang dia. Setelah menang, Carlos Menem ini berbalik. Yang terjadi adalah privatisasi, bekerja sama dengan Amerika lebih lekat, kemudian bekerja sama dengan IMF. Ya, tadinya retorikanya kiri, tapi ketika setelah terpilih, retorikanya kanan dan kebijaksananya kanan. Tapi ternyata itu membawa perbaikan ekonomi bagi rakyat Argentina. Dan setelah itu banyak yang puas dengan kerjanya. Dan setelah itu dia terpilih pada periode kedua. Logika politik seperti itu. Kalau kita menempatkan itu bukan dalam kerangka etis, nah kita akan lebih fleksibel dan melihat, dan itu bukan satu-satunya mistar untuk menilai kualitas seseorang, kualitas kepemimpinan seseorang, kepresidenan seseorang, atau keperdana menterian seseorang. Nah, kita cenderung sampai hari ini itu sebagai sebuah cacat moral. Problem ekonomi tidak berkait-mait secara langsung dengan catat moral. Nah, kalau komitmennya tetap di situ, problemnya sudah berbeda, terus ngapain? Nah, gitu. Kalau saya akan melihatnya seperti itu. Jadi itu lebih memberikan harapan, dan kita bisa berdebat ke kebijakan, bukan kepada janji dan ingkar janji, tapi pada ini ada problem A, bisa nggak menyelesaikan? Tadinya tidak diantisipasi, apa opsinya? Dan kita nilai dari situ. Gitu. Dan itu tidak berlaku kepada presiden yang sekarang aja. Presiden nanti, presiden yang sebelumnya, itu bisa harus kita lihat dengan cara yang keluar dari satu pertimbangan tunggal. Komitmen etis, komitmen personal, ingkar janji atau tidak ingkar janji, itu sangat individual sifatnya. Wah, menarik. Ini tampaknya seluruh argumen orang yang mengkritik Pak Jokowi mencoba ditangkis oleh Mas Dodi. Karena nantinya itu, saya kira siapapun yang akan jadi presiden, dia akan menghadapi situasi yang sama. Masa kita berkutatan pada urusan komitmen personal gitu loh. Kita berkembang dong ke sini. Terakhir nih Mas, sudah 1 jam lebih. Nah, kita balik ke rejim survei versus rejim partai politik nih. Satu-satunya yang punya punya kemungkinan itu, di surveinya tinggi, di tiketnya juga belum keluar gitu ya, dan masih mungkin, itu adalah Mas Ganjar Pranowo. Menurut analisis Anda, bakal dapat tiketnya Mas Ganjar? Saya mencoba untuk melihatnya itu dari apa yang pernah terjadi, dan itu dialami oleh Pak Jokowi. Pada saat itu kan Pak Jokowi ini sebetulnya kan bukan kandidat yang semula dibayangkan oleh PDIP, tapi dia meteorik, menang 90% di Solo, di Jakarta menang hampir 60%, tapi nasional 2 putaran juga 2 putaran. Dan setelah itu semakin besar panggungnya, itu semakin sedikit dukungannya. 37% apa ya putaran pertama. Nah, setelah itu baru putaran kedua menang. Nah, di sana itu kan pada saat itu sebetulnya tiket itu kan bisa saja tidak diberikan kepada Pak Jokowi. Tetapi Bu Mega kemudian ini kelihatannya prospeknya ini kalau tetap bertahan, dan dia sendiri mencalonkan, enak mana ini? Kita mencalonkan sendiri, menjamin bahwa nanti itu bisa apapun yang bisa kita bayangkan dan kita idealkan kita laksanakan, tapi ternyata nggak kepilih. Nah, sementara dengan Pak Jokowi yang dipandu oleh hasil riset itu, ini prospek menangnya lebih tinggi nih. Nah, oleh karena itu di sana akhirnya diberikanlah tiket itu kepada Pak Jokowi. Nah, situasi yang sama kan bisa terjadi dengan Pak Ganjar Pranowo ini, Mas Ganjar Pranowo ini. Ini PDIP akan menghadapi dilema.
Kalau seandainya nanti itu tetap menyorongkan calon yang mereka inginkan, sementara Ganjar Pranowo dianggap ini tidak mewakili kapal PDIP. Gitu. Nah, prospek kemenangannya seperti apa? Saya kira di sana itu nanti menjadi pertimbangan yang paling utama. Nah, kompromi akan ditarik dari seberapa potensial Ganjar Pranowo ini bisa menang. Dia harus ada indikasi bahwa dia itu kalau digerak di urutan pertama, di urutan kedua. Kalau di urutan ke-6 susah lah diangkat gitu loh. Tapi ini kan sudah urutannya kan pertama, kedua terus nih. Masih ada 2 tahun loh ya. Masih ada 2 tahun. Masih ada 2 tahun. Jadi keputusan kan tidak akan dibikin sekarang ini. Tetapi sekarang ini kan kayak kemarin ketika ada Rakernas PDIP. Nah, itu ditegaskan lagi bahwa ini partai loh ya. Yang baca pun langsung Pak Ganjar Pranowo. Ya, nah itu di sana kan kita melihat bahwa mau tidak mau PDIP akan melihat Ganjar ini potensial. Tetapi bagaimana ya nanti supaya nanti itu tidak lepas dari PDIP dan tidak menjadi otonom. Dalam arti malah merugikan PDIP. Nah, tapi PDIP juga tidak ingin ketinggalan kesempatan. Nah, ini ada satu yang dia itu sebetulnya asli loh, sejak awal dia itu legislatifnya udah anggota PDIP. Betul. Jadi mahasiswanya juga sudah GMNI. Sudah GMNI. Nah, di sana kan rekornya itu rekor PDIP. Ngapain ini dilepaskan kan begitu. Nah, saya kira pertimbangan itu prospek kemenangan. Nah, itu saya kira memiliki bobot yang cukup kuat. Nah, oleh karena itu kalau kemudian sekarang ini yang dilakukan sebagaimana Rakernas itu adalah bobot ini itu harus ditambah dengan ikatan ke partai. Nah, gitu. Nah, itu yang saya kira sekarang sentimen berjalan. Keluarga nggak ada? Sentimen keluarga ada, tapi kan kemudian setelah menang pemilu itu kan banyak kemungkinan yang bisa dimanfaatkan, yang bisa dijadikan insentif untuk Mbak Puan misalnya jadi ketua DPR, jadi menteri, jadi apapun kan sudah dua-duanya. Makanya maunya capres atau mungkin cawapres gitu. Ya mungkin seperti itu. Nah, tapi kalau kemudian capres atau cawapres, nah sekarang maunya dapat 10. Ketimbang nggak dapat apa-apa ya sudah deh dapat 6. Itu kan bisa juga cara berpikirnya seperti itu gitu loh. Atau partai kemudian sudah merasa percaya diri juga, Mas. Karena setelah mengalami sekian kali pertarungan politik, mereka percaya dengan mesin partai. Bisa jadi seperti itu. Artinya siapapun yang akan diusung, asal mesin partainya kuat, logistiknya kuat, dapat koalisi yang pas juga, kemungkinan mengusungnya siapapun yang diusung bisa dilewati gitu. Nah, gini, kalau begitu saya sorongkan sejauh data survei yang saya hafalkan, karena kita berkali-kali mendapatkan itu. Mesin partai itu ternyata efeknya tidak sama bagi semua partai. Nah, gitu. Jadi ada di atas itu adalah PKS dan PDIP. Kalau mesin partai itu sudah diarahkan ke titik tertentu, maka kemudian para pemilih itu akan mengikuti titik itu. PKS dengan PDIP itu sekitar 70% pemilihnya akan seperti itu. Tetapi partai-partai lain jauh di bawah itu. Bahkan kemudian hanya partai-partai tertentu yang kecil-kecil itu kadang-kadang 30% saja yang mengikuti komando mesin partai. Nah, oleh karena itu Golkar tuh sering banget tuh kayak gitu. Golkar sering banget. Nah, oleh karena itu Golkar kalau nggak salah tingkatannya itu sekitar 40-50% lah mengikuti komando dari mesin partai itu. Oleh karena itu kemudian kalau seandainya PDIP yakin mesin partai, itu berarti PDIP sendiri itu hanya 70%. Itu hitungan optimis. 70% dari suara PDIP itu jaraknya berapa persen ya untuk mendapatkan 190 juta bagi 2 sekitar 97 juta. Itu saya kira akan menambah kira-kira itu 50 juta yang dibutuhkan. Itu nggak bisa disediakan oleh PDIP sendiri. Katakanlah sama Gerindra. Ya, tapi Gerindra itu nomor 2 kalau urutan berikutnya yang mayoritas pemilihnya akan mengikuti mesin partai itu. Tetapi itu sebetulnya melekat pada Pak Prabowo ketimbang pada partainya. Nah, kalau PKS dengan PDIP itu mungkin identitasnya jauh lebih beran. Nah, berarti di sana itu kalau kemudian PDIP tetap mengandalkan dan yakin, itu saya kira perhitungannya harus hati-hati. Dan saya khawatir itu meleset.
Sehingga kemudian tiketnya jelas mereka tanpa berkonsultasi pada siapapun bisa. Tetapi untuk mendapatkan 50% plus, itu PDIP sendiri nggak bisa. Jadi kecil kemungkinan menggandengkan antara Mbak Puan kalau pakai sentimen keluarga gitu ya, terah Soekarno gitu, dengan Pak Prabowo dibanding kemudian PDIP mencalonkan Mas Ganjar Pranowo. Saya kira kalau seandainya itu digandengkan dengan dengan Pak Prabowo, itu pertanyaannya adalah, loh, kalau dengan Pak Prabowo memang nanti insentif yang didapatkan PDIP lebih banyak ketimbang nanti mencalonkan Ganjar Pranowo. Nah, itu kan pertanyaan yang harus dijawab oleh PDIP. Kita berbicara tentang politik yang rasional kita berbicara tentang insentif apa yang kita dapatkan setelah nanti calon kita menjadi presiden. Nah, saya kira perhitungan seperti itu yang saya kira menjadi pikiran-pikiran yang ada di PDIP. Jadi Pak Ganjar Pranowo kalau dengan Mbak Puan, nanti orang lain nggak mau berkoalisi dengan kita, dimonopoli oleh PDIP. Berarti wakil presidennya bukan dari PDIP. Nah, berarti ini harus ada agenda bagaimana Mbak Puan nanti itu ditempatkan dan diberi insentif keluarga Bung Karno. Dan setelah itu kemudian siapa yang diajak oleh Pak Ganjar ini. Dan setelah itu kemudian setelah terpilih, kira-kira insentif apa lagi yang didapatkan? Kan rasionalnya seperti itu. Lebih banyak dengan Pak Ganjar atau lebih banyak dengan Pak Prabowo, kan begitu. Tapi di beberapa survei penjelasannya adalah kenapa angka Pak Prabowo tinggi? Karena dia melekat dengan PDIP. Kalau dia dicalonkan oleh partai lain, ada kemungkinannya juga drop suaranya. Itu gimana tuh? Itu saya kira simulasi yang memang sering dilakukan oleh lembaga survei, memasangkan si A dengan si B, termasuk Pak Prabowo dengan kandidat dari partai mana itu. Iya, seperti itu, tetapi sebetulnya lebih banyak itu karena ada efek personal juga. Jadi ada istilah dalam ilmu politik itu presidensialisasi pemilu. Orang akan cenderung untuk melihat kepada figurnya ketimbang kepada partainya. Pemilu presiden itu memusatkan pada figurnya. Dan itu panggungnya adalah panggung yang diberikan pada individual jauh lebih lebar ketimbang partainya. Nah, oleh karena itu kemudian oke deh Pak Prabowo ini kalau dipasangkan dengan PDIP itu lebih besar. Tetapi kan, apakah ini faktor PDIP-nya atau faktor Pak Prabowo-nya ya? Gitu. Tapi Pak Ganjarnya kan insentifnya dari suara PDIP-nya yang gede. Nah, tapi kalau dia misalnya dicalonkan oleh KIB, katakanlah begitu ya, itu kemungkinannya malah kecil. Karena kan basis pemilihnya sebetulnya dari PDIP-nya insentifnya besar gitu. Ya, kalau kemudian komando yang diberikan oleh mesin partai Bu Mega dengan DPW PDIP itu katakanlah 70% ikut. Berarti kan yang 30% itu tidak ikut. Nah, itu bisa ke Pak Ganjar. Dan mungkin memang dia tidak akan bisa mendapatkan mayoritas dari PDIP. Tetapi dari yang residu dari pemilih PDIP itu akan didapatkan. Dan setelah itu kemudian dia punya pendukung sendiri yang tidak berhubungan dengan partai. Nah, itu dikumpulkan. Nah, setelah itu dengan partai lain. Nah, cara menghitungnya seperti itu. Jadi, tidak semata-mata kita menghitung mesin partai. Nah, itu bisa menjelaskan prospek elektoral seorang kandidat atau satu pasangan kandidat, tetapi bukan satu-satunya. Gitu. Terakhir banget. Ya. Bisa nggak? Tadi kan kemungkinan besar Mas Anies nggak dapat tiket. Bisa nggak calon kuat yang lain? Pak Ganjar juga nggak dapat tiket. Jadi ada 2 orang nih yang nggak dapat tiket. Bisa saja, bisa saja. Yang memegang tiket itu yang kok partai politik loh. Jadi bisa saja gitu loh. Paling tidak di atas kertas. Kalau partainya merasa ini tidak makin lama kok makin kemelinti ini. Nah itu ya udah nggak usah dikasih tiket. Ya bisa aja, bisa sangat bisa karena itu undang-undang mengatakan partailah yang akan mendaftarkan dan mencalonkan dan mendaftarkan. Tidak ada calon independen. Lain halnya kalau kemudian ada calon independen dibolehkan. Undang-undang kan nggak membolehkan itu untuk pilpres. Gitu. Mas Dodi, terima kasih banyak ya. Sudah 1 jam lebih banyak ini. Asik sekali kalau ngomongin politik
ya dengan salah satu ahli survei dan pengamat politik ini sebenarnya yang lagi menyepi balik lagi ke kampus ya Mas ya. Ya. Tapi ada kemungkinan di Jogja bikin lembaga survei gitu nggak Mas? Enggak ya. Enggak, karena itu kerja besar ya. Karena kita harus membangun jaringan. Kan nggak etis juga kalau jaringan lama itu sudah dibangun oleh teman, kita ambil, kita gunakan sendiri. Bukan gitu. Diambil, pinjem. Nah, kalau pinjem mungkin ya. Tapi itu kerja besar. Gitu energinya harus tercurah, nggak bisa separuh-separuh. Jadi harus betul-betul membangun itu. Dan saya kira, udah deh, saya percaya dengan teman-teman. Saya juga bisa ngobrol dengan mereka sekitar tanya info ini, info itu, biar mereka dengan bisnis itu, saya setelah itu berteman dan mendapatkan kadang-kadang dalam bisnis mereka saya bisa tanya, ini kok bisa begini ya? Mereka biasanya akan baik hati untuk menjelaskan mengapa polanya begitu. Baik, makasih Mas Dudi ya sekali lagi. Sama-sama. Oke teman-teman, begitu obrolan saya. Semoga ada banyak informasi dan ilmu yang bisa didapat oleh teman-teman. Sampai ketemu lagi dengan tamu saya selanjutnya.